Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama dari praktikum pemrosesan paralel ini, kita akan membahas mengenai direktif OpenMP. Agenda kita hari ini yaitu menjelaskan direktif OpenMP, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan praktikum untuk yang pertama dari modul pertama ini. Tujuan dari praktikum ini yaitu menguasai compiler direktif OpenMP. Direktif compiler OpenMP ini muncul sebagai komentar dalam teori sumber, dalam kode sumber, dan diabaikan oleh compiler kecuali jika programmer memberitahu sebaliknya. Biasanya dengan menetapkan bendera atau flag compiler yang sesuai. Jadi di dalam paralel ini, compiler direktif ini hanya akan dianggap sebagai komentar, kecuali jika si programmer tersebut memberitahu sebaliknya bahwa compiler ini, direktif OpenMP ini merupakan masuk ke dalam listing program. Kemudian direktif compiler OpenMP ini digunakan untuk berbagai tujuan. Pertama yaitu pemilahan wilayah paralel, kemudian membagi blok kode di antara thread, kemudian mendistribusikan iterasi loop di antara thread, serialisasi bagian kode, kemudian sinkronisasi kerja di antara thread. Direktif compiler ini memiliki sintaks berikut. Nah, sintaksnya adalah tanda pagar, pragma, OMP, nama direktifnya apa, clause-nya, kemudian argumen. Keterangan singkat dapat dilihat di sini bahwa sintaks dari pagar pragma OMP ini dibutuhkan untuk seluruh direktif C ataupun C++ OpenMP. Nama direktif ini adalah direktif OpenMP yang valid. Kemudian clause argumennya itu terserah, opsional, tergantung pilihan. Nah, aturan umum format direktif C ataupun C++ OpenMP itu pertama, dia memiliki sensitif huruf besar kecil, ya, case sensitif. Jadi ketika nanti menuliskan listing program, kita harus berhati-hati terhadap case sensitifnya. Kemudian direktif ini mengikuti kaidah standar C ataupun C++, ya, untuk direktif compilernya. Hanya satu nama direktif dapat ditentukan per direktif. Kemudian masing-masing direktif itu berlaku untuk sebanyak-banyaknya satu pernyataannya yang berikutnya, yang harus menjadi blok terstruktur. Dalam praktikum ini, coba nanti kalian menjalankan program-program yang sudah disediakan di dalam modul. Modul bisa Anda dapatkan pada link yang sudah tersedia di deskripsi dari video ini di bawah. Ya. Jadi ada beberapa eksperimen yang harus Anda kerjakan di dalam praktikum pertama ini, yaitu antara lain ada direktif paralel, ada direktif for, kemudian ada direktif section, kemudian ada direktif single, ada direktif paralel for, direktif paralel section, direktif master, direktif critical, kemudian ada direktif barrier, direktif atomic, direktif flush, ada direktif order, kemudian ada direktif private. Nah, kira-kira ada 13 program direktif yang harus Anda kerjakan di dalam praktikum ini, harus Anda ujikan di dalam praktikum ini. Tata cara ataupun secara teknik akan dipandu oleh asisten, yaitu saudara Kelvin. Nanti akan dipandu melalui video ini bagaimana cara
menjalankan program ini dan tata cara praktikumnya. Baik, selamat praktikum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini, modul praktikum kali ini yaitu praktikum pemrosesan paralel, kita bakalan membahas mengenai direktif OpenMP. Nah, apa itu OpenMP? OpenMP adalah singkatan atau akronim dari Open Multi Processing, di mana untuk setiap pemrosesan di setiap listing program akan dilakukan secara paralel dan secara multi. Jadi pemrosesan yang akan dilakukan bersifat multi processing. Kemudian pada modul ini kita bakalan menggunakan Microsoft Visual Studio sebagai IDE dalam menuliskan program yang akan kita lakukan. Nah, pada landasan teorinya kita bakalan mempelajari bagaimana direktif compiler dari OpenMP digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya pemijahan wilayah pada pemrosesan paralel, kemudian membagi blok kode antara thread, ya. Kemudian mendistribusikan iterasi loop di antara thread. Kemudian juga ada serialisasi bagian kode, kemudian juga kita dapat melakukan sinkronisasi kerja di antara masing-masing thread pada prosesor. Biasanya OpenMP itu ditandai dengan sebuah pragma, yaitu pragma OMP, di mana pragma ini akan mengaktifkan OMP. Nah, kemudian dari setelah mengaktifkan pragma OMP-nya, OpenMP akan dilanjutkan oleh nama direktifnya. Apakah direktifnya? Untuk jenis-jenis direktif itu akan kita pelajari. Contohnya ada direktif paralel, kemudian ada direktif for, kemudian direktif select section, kemudian direktif single, parallel for, kemudian parallel section, direktif master, critical, dan sebagainya. Kemudian di akhir direktif itu akan ditambahkan sebuah argumen untuk pragma dari OMP tersebut. Nah, pada tabel 1 itu ada beberapa sintak yang biasanya digunakan dalam pragma OMP. Yang pertama itu yang pastinya ada di dalam OpenMP yaitu pragma OMP. Pragma OMP ini artinya kita akan mengaktifkan fitur OMP pada program yang akan kita tulis. Untuk pragma OMP ini kita juga membutuhkan sebuah direktif yang dinamakan dengan library atau tambahan file yang dibutuhkan dalam pemrogram C ataupun C++ kali ini. Kemudian pada praktikum kali ini kita akan menggunakan bahasa C, di mana bahasa C itu sensitif terhadap uppercase, huruf besar ataupun huruf kecil. Dia itu akan mempengaruhi terhadap perbedaan huruf kapital dan non kapital. Kemudian hanya satu nama direktif yang dapat ditentukan per direktifnya. Jadi contohnya kita telah menggunakan paralel, itu hanya bisa menggunakan paralel, tidak bisa kita tambahkan lagi dengan direktif single dan sebagainya. Kemudian masing-masing direktif ini berlaku sebanyak-banyaknya, di mana satu pernyataan berikutnya yang harus menjadi blok terstruktur. Langsung aja kita bakalan masuk ke aplikasinya. Kita bakalan menggunakan aplikasi Visual Studio. Untuk kali ini saya menggunakan Visual Studio 2010. Secara teknis mungkin untuk 2010 dan 2013 itu tidak terlalu. Jadi hal yang pertama kita lakukan setelah membuka programnya, tentunya kita akan membuat project baru.
Kemudian pada project ini pastikan kita itu membuat aplikasi Windows 32 bit yang bersifat konsol, jadi yang paling atas. Kemudian nama project kita yang akan kita buat, kali ini kita akan buat OpenMP. Kemudian di location silahkan cari lokasi penyimpanan dari project kali ini. Nih, kita buat praktikum pemrosesan paralel. Kemudian select folder, pastikan ininya kalian ingat karena kedepannya project-project untuk modul-modul berikutnya akan kita simpan di folder ini. Kemudian klik OK. Kemudian bakalan tampil Windows baru. Kita klik next saja. Nah, di sini ada satu yang saya rasa cukup penting, di mana itu dapat mempengaruhi program yang kita buat, di mana jika kita tidak mengklik tombol empty, maka secara otomatis Visual Studio akan memasukkan beberapa header precompiler yang biasanya digunakan. Jadi untuk praktikum kali ini kita buat empty project, kemudian finish. Tunggu beberapa saat. Untuk tampilannya seperti ini. Di bagian sebelah kiri itu terdapat subfolder. Jadi folder-folder yang mengatur berbagai jenis. Contohnya ada resource. Ini biasanya isinya file-file header dan sebagainya. Kemudian ada file source. Nah, file source ini biasanya isi dari source code yang akan kita buat. Jadi kita buat klik kanan, kemudian add class. Klik. Jadi kelasnya yang akan kita buat adalah kelas C++. Kelas C++, kemudian kita add. Untuk nama kelasnya itu terserah kalian buat apa. Biasanya saya buat nama kelasnya main. Kemudian aksesnya, pastikan aksesnya publik, tidak private ataupun protected, karena kelas yang akan kita buat ini harus bersifat publik dan bisa dijalankan oleh setiap programnya nantinya. Klik finish. Oke, jadi nanti ada tampil dua buah coding di sini. Yang pertama ada main.h atau biasanya disebut file header. Kemudian berikutnya ada main.cpp, yaitu file main dari C++. Untuk codingnya kita copy aja dari yang sudah ada di modul, copy, kemudian pastikan di main.cpp, paste, save. Kemudian setelah kita save, kita jalankan programnya. Untuk menjalankan program biasanya kita menekan tombol Ctrl F5 ataupun dengan menu debug, kemudian pilih start without debugging. Nih, kemudian klik yes. Tunggu beberapa saat. Nanti akan tampil terminal yang akan menampilkan teks dari Hello World. Nih. Nah, untuk program kali ini belum diterapkan oleh OpenMP. Jadi ini programnya masih bersifat program serial gitu. Jadi pemrosesan yang dilakukan pada listing program yang kali ini itu belum dimasukkan library OpenMP-nya. Jadi yang tampil hanya satu aja, Hello World. Bagaimana cara mengaktifkan OpenMP? Itu caranya klik kanan di bagian ini, project, klik kanan, kemudian pilih properties. Setelah pilih properties, kita pilih C++, kemudian ini, pilih yang ini, multiprocessor completion, pilih yes, garis miring MP, multiprocessing, kemudian pilih C++, kemudian pilih di language,
Nah, di sini ada OpenMP support, kita pilih yes. Yes, OpenMP. Kemudian apply, oke kan. Setelah itu kita rebuild dulu, rebuild solution. Setelah kita rebuild, kita lakukan start without debugging. Nih, jadi sebelumnya itu kan hanya ada satu kali open hello world ya. Nah, pada kali setelah kita aktifkan support OpenMP, itu dia terdapat 4 teks, 4 kalimat hello world ini. Kenapa bisa 4 kali? Nah, kebetulan prosesor yang digunakan, yang saya gunakan, itu berbasis 4 thread ya. Jadi setiap listing yang ini itu dilakukan oleh masing-masing thread. Dari mana melihat thread pada prosesor kita dapat menjalankan Windows Run, kemudian dengan mengetikkan ms-config, jadi Microsoft Configuration, klik OK, kemudian pada menu boot, kemudian ada Advanced Boot, itu kita dapat melihat number of processor kita. Jadi prosesor kita ada berapa banyak. Misalnya ada 2, maka akan tampil 2 baris hello world-nya. Jika ada 3 atau 4, dia akan tampil sesuai dengan jumlah dari prosesor yang kita gunakan. Itu untuk yang OpenMP paralel. Selanjutnya yaitu dengan OpenMP4. Nih, untuk langkah-langkahnya sama aja. Kita hanya perlu melakukan copy paste dari programnya, dimana di sini telah define di awal bahwa nilai n itu sama dengan 4. Kemudian n akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan OpenMP4. Oke, kita tes programnya. Rebuild solution, kemudian jalankan debug, start without debugging. Nih, hasilnya 12. Bagaimana cara perhitungannya? Nih, perhitungannya itu kalian bisa melakukan perhitungan sendiri atau gimana? Karena di sini ada perhitungan menggunakan double, kemudian penjumlahan, kemudian menggunakan direktif di atasnya, fungsi-fungsi di atas. Itu untuk pragma for, direktif for. Kemudian berikutnya ada directive section. Jadi directive section ini dia akan membagi menjadi dua bagian pada program. Ada session yang atas. Jadi session yang atas ini bakalan menghitung nilai nih 10 sampai dengan 5. Kemudian session berikutnya akan menghitung 5 sampai dengan 0. Setelah kedua session dijalankan, ada satu session di atasnya itu akan menjalankan akan menampilkan perintah dengan kata serbu. Akan kita coba bagaimana tampilannya. Build, kemudian rebuild, selanjutnya start without debugging. Nih, seperti ini. Sebenarnya tampaknya itu dia tidak ada bedanya dengan menggunakan for gitu, i++ atau i-, seperti ini. Tetapi ini akan pada latar belakang itu dia menggunakan beberapa bagian tersendiri dari setiap session di listing programnya. Pertama, dia menjalankan session yang ini menghitung mundur dari nilai 10 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan session kedua menghitung mundur dari 5 sampai dengan 0, dan dilanjutkan dengan session berikutnya yaitu menampilkan
kata serbu. Itu untuk direktif dari OpenMP section. Berikutnya itu ada direktif single. Nah, untuk direktif single ini sebenarnya secara teori dia hanya akan menggunakan satu prosesor karena dia menggunakan single thread. Jadi thread pada prosesor yang digunakan itu hanya satu. Jadi walaupun kita telah mengaktifkan support dari OpenMP pada project kita, dia tetap hanya menampilkan satu karena direktif yang kita gunakan adalah direktif single, bukan direktif paralel. Dan tampilannya bakalan seperti ini, dia cuma satu aja. Ini itu untuk yang single. Next, direktif for. Nah, direktif for ini sama seperti sebelumnya. Ini for, tapi pada for yang kali ini dia akan melakukan pemrosesan secara paralel. Jadi paralel for, jadi perhitungan pada bagian ini itu akan dihitung secara paralel. Save, kita coba programnya, Rebuild solution, kemudian debug, start without debugging. Hasilnya bakalan seperti ini. Secara tampak itu tampilannya itu tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya gitu, tapi proses di belakangnya lah yang mempengaruhi. Karena proses di belakangnya itu menggunakan pemrosesan secara paralel. Sebenarnya untuk penggunaan pemrosesan data-data yang kecil itu dia tidak terlalu berpengaruh gitu. Tapi kalau dia menggunakan data-data yang besar, itu dia bakalan berpengaruh terhadap seberapa cepat program itu dapat diproses. Ini untuk parallel for. Kemudian ada parallel section. Nih. Jadi dari yang sebelumnya itu kan ada section, pembagian dari setiap OpenMP. Kemudian ini ditambahin paralel, ada sectionnya lagi. Bentuk programnya itu seharusnya seperti ini, biar lebih mudah untuk dilihat. Nah, jadi di program ini dia bakalan menjalankan pragma OMP dengan direktif parallel section. Jadi akan dilakukan pembagian dari program, kemudian dari setiap bagian itu akan dilakukan pemrosesan secara paralel. Bagian ini dan bagian ini akan diproses secara bersamaan. Kita coba rebuild solution, kemudian debug with start with debugging. Nih, jadi dia bakalan tampil yang ini secara langsung gitu. Jadi tampilannya pada section yang atas, section yang pertama itu akan melakukan penjumlahan dari fungsi yang ada di atasnya, fungsi yang ini, dan hasilnya 104,4. Kemudian yang section berikutnya, bagian kedua, itu bakal melakukan operasi perkalian dan hasilnya 22,15. Itu untuk yang bagian ini. Selanjutnya ada direktif master. Jadi direktif master ini gunanya untuk apa? Master ini, pada direktif ini master akan diprioritaskan dalam pemrosesannya. Jadi misalnya ada beberapa proses yang sedang berlangsung, kemudian dilakukan sebuah perintah untuk pragma OpenMP master, maka proses dari master ini akan didahulukan.
Nah, berikut ini adalah tampilan dari pragma OpenMP dari master, di mana A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 1, A2 dan seterusnya begini. Kenapa hasilnya bisa begini? Ayo kita coba lakukan perhitungan, di mana perhitungannya adalah A ke I sama dengan I dikali I. Berarti untuk A0 berarti 0 dikali 0, A1 1 dikali 1, A2 2 dikali 2 dan sampai dengan I lebih kecil daripada 5, berarti 4. Berarti A4 sama dengan 4 dikali 4, hasilnya 16. Seperti tampilan yang tadi. 4 dikali 4 hasilnya 16. 3 dikali 3 hasilnya 9. Secara tampak, kembali lagi, secara tampak program yang kita buat itu kayaknya biasa aja gitu. Tapi sebenarnya proses di baliknya itu dilakukan dengan pemrosesan secara paralel. Kemudian berikutnya ada direktif kritikal. Apa itu direktif kritikal? Nah, direktif kritikal ini akan membuat wilayah kritis dalam wilayah paralelnya. Jadi hanya ada satu thread di dalam satu waktu yang bisa dimasukkan ke dalam wilayah ini, wilayah kritikal. Kita copy dulu programnya. Copy. Paste. Nah, jadi gini. Di dalam listing program ini ada satu pragma OMP kritikal, yaitu program yang ini, pragma OMP kritikal. Jadi pada bagian ini itu perlu dibuat untuk melindungi variabel yang ada di dalam sini ataupun kondisi yang ada di dalam sini. Jadi nilai max-nya itu terlindungi dari pragma OMP kritikal. Itu fungsinya. Save dulu, kemudian build rebel solution, debug, start dengan debugging. Jadi tampilannya itu bakalan seperti ini. Nilai maksimalnya adalah segi ini. Jadi pada listing program ini akan menampilkan nilai maksimal dari A. Dari beberapa data, dari 10 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia akan menampilkan nilai tertinggi dari 10 data. Itu untuk kritikal. Berikutnya ada lagi namanya directive burial. Nah, jadi directive burial ini itu akan membuat batas pada thread yang akan menunggu sampai semua thread ini selesai gitu, sampai pada batasnya. Jadi ini dia pragma OMP burial sampai sini. Kita perbaiki dulu codingannya sampai sini. Ini pada listing program kali ini program akan berjalan, program for yang ini akan berjalan setelah pragma ini selesai. Jadi ini akan diselesaikan terlebih dahulu, baru menyelesaikan pragma yang ini, menyelesaikan fungsi yang ini. Hasilnya bagaimana? Kita build rebel solution, kemudian debug, start dengan debugging. Nih, hasilnya tuh sama seperti yang tadi atau tidak? Jadi hasilnya itu adalah perpangkatan ditambah dengan nilai A itu sendiri. Contohnya 0 pangkat 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kemudian 1 pangkat 1 ditambah 1. 1 pangkat 1 hasilnya 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian 2 pangkat 2 hasilnya 4 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian 3 pangkat 3 9 ditambah 3 12. 4 pangkat 4 16 ditambah 4 20. Itu untuk program yang ini. Next, berikutnya ada pragma atomik. Jadi
pragma atomik ini adalah direktif atomik ini adalah direktif yang fungsinya sama seperti kritikal tadi, tapi hanya berlaku untuk satu statement aritmatik aja. Jadi dia akan menghitung hanya untuk yang cout-nya ya, bakalan menghitung count dari max. Contohnya seperti ini. Jadi telah dideklarasikan di awal nilai maksimumnya adalah 10. Kemudian dia bakalan menghitung count itu nilainya 0. Kemudian count ini bakalan dihitung menggunakan count plus, berarti count ini kan bakalan ditambah 1 sampai dengan selesai dengan pragma open atomic. Jadi batas dari count ini adalah 10. Contohnya seperti apa? Begini. Jadi hasilnya itu bakalan seperti ini. Banyaknya thread itu hanya satu yang digunakan. Nih, banyaknya thread itu hanya satu yang digunakan. Karena dia menggunakan yang ini. Menggunakan ini. Bagaimana jika kita gunakan critical? Sama juga. Secara tampilan hasilnya bakalan sama gitu, tapi secara latar belakang itu jauh berbeda proses dibaliknya. Begitu juga dengan directive flows, kemudian directive order, dan directive thread ini, thread private. Jadi thread private ini pada threadnya itu tidak dilakukan pembagian gitu. Contohnya jika kita menggunakan OMP pada thread nomor 4 gitu, jadi thread nomor 4 ini akan bekerja sendiri gitu, tidak akan bekerja sama dengan thread nomor 1, 2, dan 3. Untuk hasilnya sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, tetapi proses dibaliknya nih. Jadi thread yang digunakan adalah thread nomor 1, prosesor nomor 1. Cukup sekian pembahasan praktikum kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan mengenai proses dalam praktikum ini, itu kalian bisa bertanya pada kolom komentar. Kemudian untuk aplikasi yang akan digunakan, kita menggunakan Microsoft Visual Studio. Kalian bisa cari sendiri atau kalian bisa download dari internet. Jika ada kesempatan, mungkin aplikasinya untuk link aplikasi bakalan ada di kolom deskripsi. Sekian praktikum modul 1 dengan judul OpenMP. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi percobaan dari modul pertama. Kemudian setelah Anda mengerjakan eksperimen-eksperimen tadi ya, yang berada di modul, Anda buat laporan dari hasil percobaan yang telah Anda lakukan, kemudian buat analisa hasil dari setiap eksperimen yang Anda lakukan, dari program yang sudah Anda kerjakan. Dan kemudian laporkan dalam bentuk laporan PDF ya, dengan format yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih untuk praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.